Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, warga Nahdliyin, kaum aswaja ahlus sunnah wal jamaah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang ada tokoh Wahabi radikal meninggal. Pertanyaannya, bolehkah membongkar kesesatannya karena meninggal? Boleh apa enggak? Nah, ini dalam hadis ya. An Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta mata tari'una an zikril fajir hatiku hatta yahdharahun nas. Rawahu Tabrani fi thalatha wa isnadul awsat was-saghir hasanun rijaluhu muthaqun wa ikhtulifa fi ba'dihim ikhtilafan la yadur. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai kapan kalian takut menyebutkan orang yang jahat? Artinya, jangan takut membongkar kejahatan orang jahat. Bongkar kejahatannya sehingga manusia berhati-hati dengannya. Artinya, membongkar kesesatan orang yang sesat walaupun sudah meninggal, agar orang itu berhati-hati dan keluar dari kesesatannya, itu hukumnya wajib. Jadi jangan dikira gak wajib, mentang-mentang karena meninggal wong dia tersesat. Apa kesesatannya si tokoh salafi yang baru meninggal? Pertama, dia bilang ya di videonya, mayoritas umat Islam sesat, mayoritas umat Islam syirik. Bahkan juga di bukunya, salafi ini punya buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya kalau dengan manhaj salaf ya mulia, cuma bukunya ini manhaj salafi wahabi. Ini judul dengan isinya beda. Karena di dalam buku ini ya, di bagian judulnya ini firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Di antaranya nomor 8 dan nomor 9 Asy'ariyah Maturidiyah. Ini dibilang sesat dan menyesatkan. Lalu nomor 10 musyabbihah, yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk padahal dia sendiri musyabbihah. Lalu tasawuf, ulama sufi disesatkan juga sama dia. Lalu jamaah tabligh disesatkan, ikhwan disesatkan, sururiyah sama-sama wahabi, dia wahabi disesatkan juga dia, sesama wahabi. Nah ini gak benar begini, ini menyesatkan sama orang. Apalagi Asy'ariyah Maturidiyah disesatkan ya. Asy'ariyah Maturidiyah ini mayoritas umat Islam. Kalau mayoritas umat Islam disesatkan, berarti dia yang tersesat. Mengapa? Dasarnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-Imran 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya apa? Umat Islam ini umat terbaik. Mengapa umat Islam umat terbaik? Ini anugerah Allah kepada umat Islam. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini jalan terus. Karena amar ma'ruf nahi mungkar jalan terus, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari kesesatan. Itu anugerah pertama. Anugerah kedua, dan kamu sekalian selalu beriman kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini ada garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam ini selalu beriman memang. Karenanya kalau ada orang mengkafirkan, mensyirikkan mayoritas umat Islam, ini dia yang bermasalah. Nggak ngerti kalau umatnya Rasulullah SAW ini umat terbaik berdasarkan Al-Quran. Kemudian juga di dalam hadis ya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu an
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Nah, artinya ini garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayoritas umat Islam gak akan syirik. Ini senyawa dengan ayat tadi, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman pada Allah. Al-Quran menyampaikan kamu umat Islam selalu beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Ini senyawa namanya. Ada garansi dari Allah dan Rasulnya, mayoritas umat Islam gak akan syirik. Lah kok disyirikkan sama si tokoh Wahabi? Kan ngawur namanya. Tetapi aku khawatir kalian pada dunia. Yang dikhawatirkan Rasulullah soal dunia. Kalian berlomba-lomba tentang dunia, cari uang, cari nama, kalian saling membunuh, lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian lagi ya, hadis lain, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Rawahu Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya umat Islam ini kalau ijma pasti benar, itu nggak akan tersesat. Nah, apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Jadi artinya apa? Mayoritas umat Islam dijamin nggak sesat. Kalau umat Islam ini sepakat pasti benar. Kalau berbeda, lihat mayoritas. Dan kalau ada orang mengkafirkan mayoritas umat Islam, seperti tokoh Wahabi yang mati kemarin itu, dia yang bermasalah, yang tersesat. Nah, kemudian mengapa dia mengkafirkan Islam, mengkafirkan, mensyirikkan mayoritas umat Islam? Ini masalahnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam ghayyarahu ila ma syaa Allah fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bis-sayf wa ramahu bisyirki. Qala qultu ya Nabiyallah ayyuhuma awla bisyirki al-marmi amir rami? Qala barir rami. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal haditsu sahih. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang aku takutkan pada kalian adalah lelaki yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan bagus, tapi ini Rasulullah kok khawatir. Berarti ada masalah dengan orang ini. Al-Quran cuma dibacanya. Hingga bila indahnya Al-Quran telah nampak pada dirinya, bacaannya bagus, suaranya merdu, fasih. Kemudian setelah indah karena Al-Quran, dan ia telah berjasa membela Islam, menolong Islam, ngajar Quran, berdakwah, ceramah. Ternyata bagaimana? Ia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Yang tidak syirik di Al-Quran, dia syirikkan, ajaran agama dirubahnya. Dan mencampakkan Al-Quran di balik punggungnya. Al-Quran dilempar ke belakang. Kemudian ia memerangi tetangganya sendiri sesama muslim dengan senjatanya dan menuduh mereka telah menjadi musyrik. Jadi mensyirikkan orang, padahal sesama muslim itu. Mengapa? Ya pakai dalil Al-Quran. Al-Quran disalahpahami sama dia. Siapa? Ya Wahabi ini, Salafi Wahabi termasuk yang meninggal. Sahabat Hudzaifah bertanya, wahai Nabi utusan Allah, siapakah dari keduanya yang paling layak menyandang status musyrik, yang menuduh atau yang dituduh?
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu yang menuduh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya ya hati-hatilah mensyirikan orang. Termasuk tokoh yang mensyirikan orang ini nggak boleh diikuti. Kemudian ya kesesatan tokoh ini di dalam potongan ceramahnya, kata dia membaca Fatihah untuk orang mati bid'ah, nggak ada dalil katanya. Ya kapan dia baca dalil? Kalau nggak punya guru itu. Yang jelas ada dalil. Ini dalilnya biar tahu ya, pengikut Salafi Wahabi yang gurunya baru meninggal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabri wal yuqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil kitab wa 'inda rijlaihi bi khatimatil baqarah fi qabrihi." Rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu meninggal, maka jangan kalian tahan. Segerakan ia ke kuburnya, jangan ditahan di rumahnya berlama-lama. Dan bacakan di kepalanya dengan surat Al-Fatihah. Setelah dikubur, bagian kepala bacakan Fatihah. Dan di kedua kakinya dengan penutup surah Al-Baqarah di kuburnya. Jadi setelah dikubur dibacakan itu. Ini hadis hasan riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini hasan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini dalil membaca Fatihah untuk orang mati. Hadis lain, An Ummi Afif An-Nahdiyah radhiyallahu anha qalat, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bay'an nisa fa akhadha 'alaihinna alla tuhaddithna ar-rajula illa mahraman wa amarna an naqra' 'ala mayyitina bi Fatihatil kitab. Haditsun hasan aw sahih rawahu at-Tabrani fil Kabir wa Abu Nu'aim fi Ma'rifatis Sahabah wa dzakarahu al-Hafiz Ibnu Hajar fil Isabah. Ummu Afif An-Nahdiyah radhiyallahu anha berkata, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Rasulullah maksudnya. Ketika beliau membaiat kaum wanita, beliau mewajibkan mereka kaum wanita untuk tidak berbicara dengan laki-laki kecuali mahram. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Mengapa? Ya khawatir dia tergoda atau laki-lakinya tergoda. Dan memerintahkan kami untuk membaca surat Al-Fatihah kepada orang mati kami. Kalau ada orang mati, suruh bacakan surat Fatihah oleh Rasulullah. Hadis ini hasan atau sahih. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Sahabah, dan dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Ya, hadis kedua. Hadis ketiga ya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a 'alal jinazah bi Fatihatil kitab. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah kepada jenazah. Maksudnya salat jenazah. Ini untuk salat jenazah ya. Hadis sahih ini. Kemudian riwayat lain an Ummi Syarik Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, amarana Rasulullah SAW an naqra' al janazah bi Fatihatil kitab. Sahih bi ghairi rawahu Ibnu Majah. Ini hadis sahih juga. Ummu Syarik Al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membaca surat Al-Fatihah kepada jenazah. Artinya waktu sholat di dalamnya bacakan Fatihah. Ini di dalam sholat riwayat Ibnu Majah. Kalau yang tadi itu di luar sholat. Di dalam sholat dibacakan Fatihah, di luar sholat dibacakan Fatihah. Qala Ibnul Qayyim, nah ini gurunya Wahabi ini. Wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha lahu ayril mayyit tatawu'an bighairi ujra fa hadza yasulu ilaihi kama yasulu thawabus shaum wal hajj. Kitabur Ruh. Ibnul Qayyim berkata, adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya secara sukarela dan tanpa upah, tanpa pamrih, maka hal ini sampai kepada si mati sebagaimana pahala puasa dan haji juga sampai. Nah, artinya apa? Baca Fatihah atau baca-baca yang lain kepada orang mati itu ada dalilnya. Yang bilang gak ada dalilnya itu namanya Wahabi, dan Wahabi aliran sesat.
Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sebagian kesesatan si Wahabi. Insya Allah yang kesesatan-kesesatan yang lain kita bongkar dalam waktu-waktu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.